Halo Santayers, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas atau merangkum alur cerita film yang berjudul Labor Day. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang dibintangi Kate Winslet, Josh Brolin, dan lain-lain. Film ini mengisahkan seorang anak bernama Henry di mana ia tinggal bersama ibunya yang sudah menjanda yang bernama Adele. Adele depresi setelah bercerai dengan suaminya yang akhirnya dipertemukan dengan napi buron. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, kita langsung ke filmnya. Sebelum itu intro dulu. Diawali dari Adele dengan Henry, anaknya yang sedang berbelanja di sebuah minimarket. Saat Adele sedang memilih baju, Henry izin kepada Adele untuk melihat komik di rak sebelah. Tapi kelihatannya Henry menyukai majalah dewasa. Saat melihat-lihat komik, tiba-tiba datanglah seorang pria yang kelihatan sangar menghampiri Henry untuk meminta bantuannya. Ia adalah Frank, seorang pria yang kabur serta menjadi buronan para polisi. Walaupun tadinya Adele tidak ingin membantunya, tapi setelah Frank memaksa Adele dan mengancamnya, akhirnya ia membantu Frank, sekaligus memberi tumpangan. Where do you want to go? Your house. Sesampainya di rumah, Adele menawarkan secangkir kopi ke Frank sambil menyimpan pisau di sakunya untuk berjaga-jaga. Lalu Frank jujur pada Adele dan Henry bahwa ia baru saja kabur di penjara saat Frank menjalani operasi usus buntu dengan melompat diri dari lantai 2 di rumah sakit. Frank berencana untuk tinggal sampai malam hari untuk memulihkan kakinya yang terkena tembak. Adele di sini berusaha bersikap tegas agar tidak menyakiti dirinya ataupun anaknya. That could be hard to believe. Tak lama setelah itu, mereka melihat berita di televisi bahwa Frank saat ini sedang menjadi buron. Seketika, mereka berdua yang melihatnya pun menjadi takut pada Frank. Tapi Frank di sini menegaskan bahwa dia tidak akan menyakiti mereka berdua. Ia hanya ingin bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah itu, Frank berkata jika nanti ada yang datang seorang polisi atau orang lain, ia akan pura-pura mengikat Adele agar Adele dan Henry tidak akan terseret hukum. Setelah mengikatnya, Frank menyiapkan makanan untuk Adele dan Henry lalu menyuapi Adele. Dan benar saja, Adele yang sudah lama ditinggal Jack karena tenggelamnya di kapal Titanic sangat haus akan sentuhan lelaki. Dan sepertinya mereka berdua mulai tumbuh benih-benih cinta. Anjir! Keesokan paginya, Frank membantu semua pekerjaan di rumah Adele seperti mengepel, menyapu, mencuci, memperbaiki mobil, dan mengajarkan Henry bermain baseball. Nampaknya di sana Adele dan Henry sangat merindukan sosok seorang suami sekaligus ayah Henry. Grab those seams when the ball leaves your fingers. Saat Adele sedang mengobati kaki Frank, tiba-tiba ada yang datang dan mengetuk pintu. Frank yang kaget langsung menyandra Adele dan menyuruh Henry mengatakan bahwa ibunya sedang keluar. Ternyata ia adalah tetangganya Adele yang mengantarkan buah persik. It's not like her. You leave you here by yourself? Yeah, I had so many I didn't know what board on. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Frank sedang memperbaiki rumah. Lalu Adele menyiapkan kopi untuk Frank. Setelah kedekatan Frank dan Adele begitu cepat, saat berdansa, si Frank kayaknya tahu betul bahwa si Adele telah lama tidak merasakan sentuhan akan lelaki. Siangnya, Henry disuruh untuk pergi membawakan belanjaan di Alfamart. Dan tentu saja itu hanyalah pengalihan isu untuk anak kecil. Karena faktanya, mereka berdua ingin melakukan sebuah pengelekdutan. Cerita berlanjut, ada sebuah tetangga bernama Evelyn yang tiba-tiba masuk ke rumah dan membuat Henry panik. Ternyata Evelyn ingin menitipkan anaknya yang bernama Barry yang mengalami difabel kepada Adele. Karena mau pergi ingin menengok ayahnya. Di sana Adele berupaya untuk menolaknya, tapi akhirnya Adele mengiyakannya. Adele dan Henry takut Frank tidak menyukainya, tapi ternyata Frank mengajaknya bermain bersama di halaman belakang. Tak ketinggalan, Adele juga diajarkan untuk bermain baseball. Malam pun tiba, datanglah Evelyn ibu Barry yang ingin menjemputnya dan Frank pun langsung bersembunyi. Setelah tetangganya pulang, Henry menguping pembicaraan Adele dan Frank yang berencana untuk pergi bersamanya ke Kanada. Paginya, Adele dan Frank menyuruh Henry untuk pergi ke perpustakaan untuk meminjam sebuah buku tentang Kanada. Di sana, Henry bertemu dengan seorang gadis yang baru pindah dari Chicago. Gadis ini mengatakan bahwa dirinya pindah karena penyakit kelainan cara makan. Tapi sebenarnya, ibunya ingin menyingkirkan dia dan dia bisa bebas melakukan pengelekdutan setiap hari dengan pacarnya. Lalu Henry pun mengatakan yang sama kepada gadis tersebut. Leaving your friends. I need to deprogrammer. Deprogrammer? My dad couldn't get together before this whole boyfriend person showed up.
Setelah pulang, Henry dibuat bingung dan ia melihat koran berisi hadiah $10.000 bagi siapa saja yang menemukan prank. Dan malamnya, ayah asli Henry mengajaknya keluar untuk makan malam bersama keluarga barunya. Probably not. Richard's thinking of going out for In lacrosse. 7th grade, I wouldn't even be born. Lalu saat Henry ke rumah, di sana Frank dan ibunya sedang berdansa. Di sana Henry kecewa dengan ibunya karena menganggap mencoba menghindar dari perhatian. Adele memberikan penjelasan bahwa setelah bercerai, Adele mengira bahwa dirinya tidak akan peduli dengan orang lain selain Henry. Dan Adele memberitahukan dan mengajak Henry untuk pindah ke Kanada bersama Frank. Besoknya, mereka berkemas untuk pindah ke Kanada. Di sana, Frank tak sengaja menemukan album keluarga Adele dan disusul dengan Henry untuk pergi keluar sebentar. Ternyata, Henry menemukan gadis kemarin yang ia temui di perpustakaan. Henry curhat pada gadis tersebut tentang Frank dan berencana untuk kepindahannya besok. I don't like that anymore. We're actually getting along. But no, he's still there. Tomorrow. Saat sedang di halaman rumah, Frank melihat Adele yang sedang menyalakan mobil terlihat gugup. Hingga akhirnya, Frank menghampiri dan menanyakan Adele. Di sana Adele menceritakan masa lalunya, di mana setelah Henry lahir, Adele selalu keguguran. Hingga akhirnya rahimnya diangkat. Hal itulah yang membuat Adele trauma dan tidak ingin keluar rumah dengan waktu yang sangat lama. Hal inilah yang menjadi alasan mantan suaminya yang pergi meninggalkannya. Dan memberitahukan pada Adele bahwa ia tidak bisa memberikan keluarga. Di sini diceritakan mengapa Frank dipenjara. Ternyata Frank memiliki istri bernama Mandy, yang dimana Mandy selingkuh dengan orang lain hingga mempunyai anak. Di sini Frank yang akhirnya tahu bahwa anak dari Mandy bukan anak Frank, yang membuat Frank marah lalu mendorong si Mandy. Dan hal itu membuat Mandy secara tidak sengaja terbentur dan mati. Is he even my son? Besoknya, Henry menulis surat untuk mengantarkan suratnya kepada sang ayah. Di perjalanan pulang, Henry dihampiri polisi yang sedang patroli dan menawarkan bantuan untuk diantar pulang. Akhirnya, Henry dengan sangat terpaksa pulang bersama polisi. Sesampainya di rumah, Adele yang sedang berkemas sekaligus takut melihat Henry pulang dengan seorang polisi. Di sana, polisi menawarkan bantuan lagi untuk membantunya berkemas. Frank yang memantau dari atas langsung bersembunyi melihat polisi masuk. Setelah polisi pergi, Frank meminta kepada Adele dan Henry untuk mengambil uang. Dan di sisi lain, Evelyn datang ke rumah di saat Frank sedang berkemas. Lalu Evelyn menanyakan pada Frank, "Sedang apa kau di sini dan siapa kamu?" Dan Frank mengaku bahwa ia adalah tukang yang mencoba memperbaiki beberapa benda di rumah Adele. Setelah Adele mendapatkan uangnya, Adele dan Henry pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Frank memberitahukan bahwa ayah Henry menelpon dan meninggalkan pesan. Henry langsung bergegas ke ruangannya, tapi Adele dan Frank mengatakan harus segera pergi dari sini. Dan saat Frank menyusulnya, terdengar sirine polisi yang datang ke rumah Adele. Di sana Frank langsung berpura-pura menculik Adele dan Henry agar mereka aman. Dengan gentle layaknya seorang pria, Frank akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Setelah kejadian itu, Adele dan Henry datang sebagai saksi untuk meringankan hukuman Frank. Tapi hasilnya percuma. Frank tetap dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara karena mencoba kabur dan 15 tahun untuk penculikan. Di sana terlihat Adele yang semakin depresi memberikan hak asuhnya kepada ayahnya Henry. Henry sesekali berkunjung menemui Adele, tapi Adele selalu berpura-pura baik-baik saja dan seolah-olah sibuk. Hingga akhirnya Henry bertumbuh dewasa dan memiliki pacar untuk pertama kalinya. Tak lama, Henry memiliki sebuah toko roti yang sampai beritanya masuk ke koran. Di sisi lain, Frank menulis surat untuk Henry dan mengetahui bahwa Henry kini memiliki kehidupan yang sangat amat baik. Dan Frank pun memberitahu bahwa dirinya akan segera bebas dan berjanji pada Henry tidak akan membawa kesedihan untuk Adele. Dan akhirnya, Frank bebas dan disambut dengan mesra oleh Adele yang kini mereka sama-sama menua. Dan film pun tamat. Bisa disimpulkan bahwa film ini cukup menarik ya, di mana seorang napi yang kabur dan bersembunyi di rumah janda yang membawa suatu kehangatan dan kerinduan dari sesosok ayah, hingga akhirnya takdir menyatukan mereka berdua hingga luka-liku yang rumit. Anjir kata-katanya.
Rame pisan ya. Udah ya, mau udah dulu sayanya. Oh iya, tidak ketinggalan pesan dari film ini adalah ketika Anda sudah terperangkap di dalam hati janda, susah untuk melupakannya. Karena sekalinya seorang janda benar-benar serius dengan perasaannya, ia akan sangat-sangat setia pada lelakinya. Saya Riz, beserta alat-alat pengedit, mohon undur diri dan sampai jumpa. Salam pibangusen tatangga.